menjadi, nah ini, pendukung aman, manjur, stabil, dan acceptable. Oke? Ya, baik. Nah, secara umum, kalau kita membuat, ya kan, kalau kita membuat, pasti ada yang namanya QC, ya, quality control. Tetapi kalau kita merancang, ya, atau memproduksi, tidak cukup hanya dengan QC. Karena apa? QC hanya membuktikan bahwa apa yang sudah kita buat, ya, apa yang sudah kita produksi itu menghasilkan produk seperti yang kita inginkan. Itu QC. Sementara produk itu harus ditanamkan, produk kualitas harus ditanamkan ke dalam produk dari sejak awal dan juga diproses. Bahan-bahannya harus sudah berkualitas, prosesnya harus bagus dan seterusnya, baru bisa menghasilkan produk yang berkualitas. Karena tanpa begitu tidak bisa. Contohnya misalnya, Anda kepingin membuat apa? Masakan Indomie sajalah. Nah, untuk mendapatkan Indomie yang berkualitas, masakannya nanti nggak bisa hanya dengan tes di akhir. Dicoba aja dulu di akhir nanti seperti apa. Kalau enak ya udah, kalau nggak enak ya udah. Kan nggak begitu. Tapi harus dimulai dari apa? Dari bahan bakunya. Ya, Indominya belum expired, belum melempem, nah gitu. Kemudian kalau ada topping sayur-sayurnya ya sayur yang bagus. Air yang digunakan ya juga air untuk air minum, bukan air keran yang tidak jelas itu, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Jadi QC hanya membuktikan bahwa apa yang kita lakukan itu memang memenuhi syarat. Nah, selain QC ada QA namanya. Ya, QA itu quality assurance. Ya, quality assurance. Menjamin proses ini berlangsung dibuat seperti, ya, semua sudah ada SOP-nya, standar operasional prosedurnya. Ya, ini dalam proses produksi, Mbak ya. Kemudian, nah, yang lebih lagi ini total quality management. Ya, ada total quality management system namanya. Jadi semua yang dilakukan itu ada landasannya, ada dasarnya, kemudian divalidasi, baru dilakukan. Nah, jadi kualitas tablet itu ditentukan oleh keseluruhan ini, gitu ya. Oke, baik. Nah, ini seperti ini, ya. Ini ada Juran trilogi bahwa quality management itu mencakup quality control, yang tadi QC, ya. Ada quality planning dan juga quality improvement. Jadi mencakup keseluruhan. Oke, baik. Nah, kita masuk ke quality by design. Oke, apa itu quality by design? Kan gitu. Di sini saya ngambil dua, dua ini, dua apa namanya definisi. Yang pertama dari ICX. ICX itu kalau Anda coba searching ya, ICH gitu kan, langsung keluar masuk ke websitenya. Nah, di sana ada, besok akan saya perlihatkan ya. Karena ini menjadi penting. Ini apa namanya, salah satu panduan guideline ya di industri farmasi atau di analisis juga. Oke. Kemudian ada di FDA. Nah, FDA ini BPOM-nya Amerika. Food Drug and Administration. Kalau ini teruslah Conference on Harmonization. Ya. Nah, apa itu QBD? QBD adalah suatu pendekatan pengembangan produk, ya kan? Dalam mengembangkan produk, bukan dalam memproduksi. Kalau memproduksi tadi dari input, proses, output. Nah, kalau QBD nggak begitu. Kalau QBD itu dimulainya dari tujuan. Tujuannya, ya. Pertanyaannya, oke, kamu mau merancang apa? Tablet. Nah, tablet apa? Bagaimana karakter yang kamu inginkan? Nah, dimulai dari situ, ya. Tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi sudah ditetapkan dulu mau bikin apa. Caranya bagaimana? Menekankan pada pemahaman, produk dan proses. Oh, untuk menghasilkan seperti itu, untuk menghasilkan produk yang seperti apa, itu bagaimana proses dijalankan. Di mana proses itu ya kan dilakukan, dikontrol, ya, dikontrol, dilakukan, ya didesain berdasarkan apa? Knowledge, science, dan juga manajemen risiko, ya. Namanya risk assessment. Itu. Jadi tidak langsung buat aja, pokoknya nanti jadi diuji, tidak bisa begitu. Nah, ada menurut yang FDA
Nah, itu dikatakan QBD adalah kerangka kerja. Nah, kerangka kerja tadi apa? Suatu proses ya dalam kita merancang produk atau mengembangkan sebuah produk gitu ya. Merancang atau mengembangkan sebuah produk dalam suatu proses manufaktur ya, industri yang memastikan kualitas produk yang diinginkan. Kualitas produk yang diinginkan artinya apa? Dari awal sudah ditentukan ya, kita akan membuat apa? Itu jelas dulu, didefinisikan dulu. Sehingga nah, pasti mulainya dari defining target product profile ya, atau defining quality target product profile. Anda ingin membuat sebuah produk yang profilnya, kualitasnya, targetnya seperti apa. Nah, untuk mencapai itu pasti ada risk assessment. Nah, dari risk assessment itu kita definisikan CQA-nya, ya, critical quality attribute-nya. Apa yang critical? Karena tidak semuanya critical, ya. Nanti misalnya kalau pada tablet ya, kalau dia bentuk ya untuk tablet yang oral pokoknya bulat gitu itu nggak kritikal ya. Tapi kalau waktu hancur itu kritikal, kadar kritikal. Nah, nanti dalam proses mencari mendesainnya ada yang namanya design space. Nah, ini nanti namanya DOE ya, design of experiment. Nah, dari situ nanti ada kontrol strategi. Oke, baik. Ini bagian ringkasnya ya, bahwa dalam menghasilkan sebuah produk yang berkualitas ya, ini menjadi acuan ya, acuan atau menjadi perhatian ya, menjadi fokus kita baik itu di industri, regulasi BPOM maupun pasien. Karena semua punya keinginan, semua punya kewajiban untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Industri menghasilkan dan juga dia harus bisa berjaminan. Regulator ya, BPOM harus bisa memastikan bahwa apa yang sudah diproduksi ya dengan sampling itu betul hasilnya seperti yang diinginkan. Pasien juga begitu, buat dia menginginkan produk yang berkualitas. Nah, panduannya ICH Q8, Q9, Q10. Q8 itu tentang pharmaceutical development, Q9 quality risk management, dan Q10 pharmaceutical quality system. Nah, pharmaceutical quality system tadi yang TQM tadi, total quality management, bukan hanya sekedar QC, dan juga QA di dalamnya. Dan ini terintegrasi. Oke, nah, stepnya bagaimana? Itu komponen QBD tadi ya, yang ICH, Q8, Q9, dan Q10. Stepnya bagaimana? Nah, sama tadi, definisikan dulu ya KTPP-nya, target product profile atau quality target product profile-nya. Ya, identifikasi quality attribute-nya dan critical quality attribute-nya. Quality attribute keseluruhan atributnya, yang critical yang mana? Identifikasi. Nah, supaya ini bisa tercapai nanti apa? Risiko atau dampak ya yang terjadi atau bagaimana kita memitigasi ya risikonya untuk mencapai itu. Nah, baru kemudian kita desain produknya ya. Kemudian ada risk assessment after development, kemudian ada design space, kemudian baru kontrol strategi untuk life cycle management. Ya, itu kalau sudah ada di pasar, untuk pengembangan selanjutnya supaya kita tetap bisa bertahan, bagaimana strateginya? Ya, sampai kapan? Sampai nanti produk itu memang sudah tidak kita produksi lagi. Nah, ini konsep QBD yang lebih apa namanya komprehensif ya, memperlihatkan bahwa yang pertama ada yang nama labeled use and safety and efficacy. Apa parameter bahwa produk kita itu safe ya dan efficacy ya, aman dan punya kemanjuran. Nah, kita definisikan KTPP-nya. Oke. Nah, dari situ maka kita harus mengerti apa ini. Kita desain produknya,
Kita desain prosesnya ya untuk mencapai ini. Contoh ya, ini di luar tablet. Tadi Anda ingin membuat Indomie. Nah, Indomie Anda berkualitas. Berkualitas cirinya apa? Teksturnya harus bagaimana? Tidak cemek, ya kan? Rasanya bagaimana? Kuahnya berapa banyak dan seterusnya. Kalau dia berkuah atau tingkat kekeringannya seperti apa kalau dia mie goreng misalnya. Nah, ada yang namanya sebelum kita mendesain ya prosesnya ada yang namanya CMA dan CPP. Apa itu CMA? CMA itu Critical Material Attribute. Oke, Critical Material Attribute ya. Critical Material Attribute ya. Kalau CPP Critical Process Parameter. Yang satu materialnya, satu prosesnya. Apa yang kritikal di materialnya, apa yang kritikal di atribut. Nah, dalam proses mie tadi, apa yang kritikal di mie itu? Nah, ya kan, mie yang belum diproses. Kemudian apa yang kritikal di prosesnya? Oh, misalnya di prosesnya yang kritikal itu Pak, apa namanya? eh, lama pemanasan atau perebusan. Ya, kritikal karena akan menentukan tekstur minyak itu nanti jadi lembek atau masih keras. Nah, begitu. Begitu juga dengan di tablet. Misalnya ada vitamin C. Kita tahu vitamin C itu sangat-sangat labil terhadap pemanasan tinggi. Maka dalam proses nanti kita tidak boleh melakukan proses pengeringan atau pemanasan menggunakan panas yang melebihi tingkat stabilitas dari vitamin C. Nah, itu di critical material attribute. Berarti dia stabilitas terhadap panasnya. Atau yang lainnya, silahkan. Oh, dia higroskopis. Oh, dia nanti tidak tahan tekanan tinggi, akan terjadi perubahan bentuk kristal dan sebagainya. Apa yang kritikal di proses? Ya, proses apa yang kita lakukan? Misalnya tadi ada proses pengeringan. Apa yang kritikalnya? Suhu? Yep. Ya kan? Lama pengeringan? Yep. Nah, apa yang kritikal di proses pengadukan? Berapa lama di mix? Berapa kecepatan nge-mixnya? Berapa loading ya dalam alat itu? Berapa persen harus kita load supaya bisa bercampur dengan baik? Nah, itu semuanya kritikal. Dengan kita mengerti ini, maka kita lakukan kontrol strategi. Baik di material maupun di prosesnya. Oh, tadi suhunya harus nggak boleh 100, tapi suhunya cukup 50. Kecepatan pengadukannya 20 rpm. Lamanya 15 menit atau 10 menit. Nah, itu dia. Ya. Kemudian baru continual improvement. Nah, kalau kita mengerti ini semua, kita bisa merancang dengan baik. Jadi membuat itu bukan by eh, apa ya accident begitu ya, membuat aja, tapi by design. Dan kualitas itu tidak bisa dengan hanya investigation, ya hanya dengan memeriksa, menginvestigasi atau melakukan quality control di akhir itu nggak bisa. Sekali lagi quality control itu sebatas pada meyakinkan bahwa apa yang tadi sudah didesain itu memang sudah sesuai seperti target yang kita inginkan di sini. Oke, ya baik. Jadi kita mulai dari mana? Dari target. Ya, target itu kemudian kita desain dan kita mengerti. Mengerti apa? Apa CMA-nya, apa CPP-nya, apa strateginya. Semuanya berdasarkan science, ya, knowledge, ya, dan juga ada yang namanya tadi risk assessment, ya. Kalau saya apa namanya panaskan suhunya lebih sekian, maka dia akan terjadi proses ini sehingga tidak stabil. Nah, itu risk assessment. Kalau saya aduk sekian, kemungkinan belum homogen. Itu risk assessment. Baru kemudian kita implementasikannya. Oke, baik. Ini masih sama. Nah, jadi prinsipnya adalah penentuan target quality profile-nya.
kemudian critical atributnya, kemudian critical material atributnya, critical proses parameternya, kemudian penilaian proses berbasis risiko atau risk assessment, kemudian penerapan DOE-nya. Nah, DOE nanti akan saya jelaskan di statistik mungkin ya, di mata kuliah statistik. Baik, ini apa namanya? Sebenarnya apa yang saya jelaskan ini itu Anda praktekkan pada saat Anda membuat laporan sementara praktikum, khususnya di percobaan pembuatan tablet. Nah, khususnya itu. Oke. Nah, nanti sambil dilihat ya, pelajari nanti kalau ada pertanyaan silakan. Nah, ini contohnya ya. Ini contoh CPP. Apa contohnya CPP ini? Ya, tipe granulator, temperatur, kontrolnya, tipe mixer, salah ya. Type mixer salah tulisnya. Speed-nya, time-nya, waktunya ya. Pressing force-nya, speed dari kecepatan pengempaannya. Nah, itu semua berpengaruh ya. Nah, kemudian critical material attribute-nya, misalnya apa? Impurity atau purity dari API-nya. API itu active pharmaceutical ingredient. Quality excipient-nya, excipient functionality-nya. Nah, belum nanti ya, physical, chemical, and biological properties dari zat aktif. Nah, CPP-nya apa? Ada hardness, friability, disintegration, dissolution, stability, assay. Nah, gitu kan? Ini contohnya. Ini contoh KTPP untuk tablet umum. Nah, jadi kalau kita membuat tablet, pertanyaannya, membuat tablet, tablet apa? Contohnya, tablet IR. Oral, IR. Konvensional biasa. Rute pemberiannya oral. Berapa kekuatannya? Misalnya 500. Nah, ini kan tergantung pada jenis zat aktifnya ya. Tipe pelepasannya IR tadi, immediate release. Di mana lebih dari 85% sudah terlarut dalam waktu 30 menit. Waktu hancurnya kurang dari 15 menit. Stabilitasnya stabil, stabil sampai 24 bulan. Ya, pada penyimpanan climatic chamber. Keseragaman memenuhi farmakope. Kadarnya 95 sampai 105. Kekerasannya 4 sampai 8 kg. Reliability-nya kurang dari 1%. Organoleptiknya bau, rasa, warna seragam. Ukuran diameternya sekian. Bioavailabilitas sesuai dengan standar. CKE-nya ya. Nah, ini jenisnya kan tidak kritikal. Ini tidak kritikal, ini tidak kritikal. Yang rasa bau tidak kritikal karena dia langsung telan langsung ya. Ukurannya karena 13 mili tidak kritikal. Tapi yang lainnya ya seperti kadar, ya profil pelepasan dan sebagainya itu kritikal. Justifikasinya apa? Ya, nah ini dia akan berpengaruh kemana? Misal, waktu hancur berpengaruh pada indikator tablet melepaskan API-nya. Karena kalau waktu hancurnya telat, lepasnya juga telat. Kan gitu. Misalnya ini kekuatannya apa kadarnya tadi berapa ini kadarnya? Klaim kadarnya ya. Nah, sekian. Menjamin efikasi dan keamanan. Karena kalau kurang tidak berkhasiat, kalau lebih dia toksik. Nah, gitu. Oke, itu contoh. Jadi itu dirancang dulu. Jadi kalau orang yang ingin membuat sesuatu by design-nya itu ditetapkan dulu. Maunya produk seperti apa. Bukan pokoknya bikin dulu, nanti jadinya seperti apa. Itu namanya tidak dengan desain dulu ya. Nah, ini contoh kasus. Contoh kasus ada ini ya. Ada elemennya apa tadi, ada targetnya. Contoh. Ya, targetnya inilah KTPP-nya. Ya, KTPP-nya. Oke, baik. Nah, ini CKE-nya, ini contoh kasus. Nah, ini apa namanya formulanya. Ya, nanti akan kita bicarakan lebih lanjut lah. Bagaimana implementasi yang ini. Oke, baik. Ada pertanyaan, silahkan. Langsung bertanya saja, tidak usah di chat, karena saya harus membuka chat. Silahkan.
Silakan yang belum presensi yang katanya tadi galak. Oke, sudah presensi semuanya? Ada yang belum? Sudah ya? Nanti nggak bilang galak lagi. Oke. Baik, saya tunggu 1 menit. Ada pertanyaan, silakan. Materi hari ini nanti akan saya upload di sini. Bisa diperoleh. Baik, kalau nggak ada, saya lanjutkan. Bikin lagi. Agak cepat. Ya. Kalau ada yang tidak tahu, bisa ditanyakan langsung. Ini nanti sudah. Ini seluruhnya. Oh, ini harus keluar dulu sih. Chat. Oke. Saya pindah ke file yang lain. Formulasi sekian tabel. Ya. Oke, kemarin sudah sampai di sini ya. Ini kan kemarin sudah. Oke, yang tadi tadi juga sudah saya sebutkan. Oke. Jadi kalau kita bicara formulasi, itu pasti terdiri dari formula, metode, proses, peralatan, pengemas. Hingga menghasilkan produk atau sediaan tadi ya. Oh, ini, jadi pada saat kita memulai sebuah, jadi merancang sebuah produk ya, ya kita akan tahu yang namanya, sebentar, saya ini plan. Oke, kita akan tahu, kan bisa tahu apa CMA-nya, Critical Material Attribute. Tadi kan contoh CMA apa? Properties of API-nya, ya, properties dari excipient-nya. Dari mana kita tahu? Karena ada kajian praformulasi atau pre-formulation studies. Apa itu kajian pre-formulation atau praformulasi? Ya kan? Berarti kajian, statistik kajian, pra itu kan sebelum formulasi. Maksudnya apa? Itu kajian sifat fisika, kimia, serta biological properties dari sebuah obat. Fokusnya pada obat dulu, atau zat aktifnya. Jadi bayangin begini, kalau Anda disuruh membuat, tolong dong dibuatkan itu tablet. Tablet apa? Artovastatin. Nah, ya kan, artovastatin. Nah, mungkin Anda sudah pernah dengar atau belum pernah dengar. Ya kan, pada saat Anda belum pernah dengar itu atau apa itu artovastatin, Anda akan bertanya, loh, itu obat apa sih? Ya kan? Selama ini sudah ada dalam bentuk sediaan apa? Kita akan membuat sediaan apa? Kan gitu. Itu pertanyaan yang paling pertama. Kemudian selanjutnya, bentuknya dia apa? Serbukkah? Serbuk yang seperti apa?
larut nggak dalam air. Ya kan? Kenapa? Kelarutan dalam air akan menentukan absorpsinya bagus atau tidak nantinya. Bagaimana dia masuk BCS kelas berapa? Ya, apakah dia yang absorpsinya juga bagus, kelarutannya bagus, atau sebaliknya, atau hanya kelautan yang bagus, atau hanya bioavailabilitasnya saja yang bagus? Ya, bagaimana stabilitas dia dalam air, dengan suhu, dengan cahaya? Karena nanti akan berpengaruh pada pemilihan pengemas, pemilihan proses, ya kan? Kita mengemix dengan eksipien mana yang dia lebih bagus, nah, kan gitu. Nah, itu semua data itu, ya semua data itu yang seperti tertulis di sini ya, itu akan dibutuhkan dalam kita memformulasi. Sama juga seperti misalnya mbak-mbak ini tiba-tiba disuruh, itu tolong itu sayurnya dimasak. Terus ditanya, sayur apa? Itu kan kangkung, oh kangkung, wis ngerti, ya kan? Suruh masak, ya paling masaknya aja kangkung gitu kan, atau ya bagian dari pecel gitu, oke. Kan Anda nggak mungkin kangkung ada sop gitu ya. Ya sampai saat ini kok kelihatannya belum ada gitu kangkung yang sop. Ya mungkin suatu ketika enak gitu ya. Artinya apa? Itu kenapa kok nggak ada yang di sop? Karena terkait dengan teksturnya dia. Mungkin kalau di sop dia nggak enak, gitu kan? Ya, nah ini kan Anda harus ngerti ya. Pada saat Anda tidak tahu sayur itu apa, kok belum pernah aneh, baru pertama sekali melihat, maka Anda akan mencari tahu, ini bahan apa sih? Ini tumbuhan apa sih? Ya kan, selama ini gimana sih cara menyajikannya dan sebagainya. Nah, itu kajian-kajian awal. Nah, kalau itu kan kajian awal sebelum Anda memulai memasak. Nah, kalau ini sebelum Anda membuat formulanya, ya kan Anda harus paham itu. Nah, selain sifat-sifat fisika kimia tadi di sini, ada banyak ini, ya. Anda butuh yang lain juga. Nanti ada selanjutnya ini. Nah, kemudian ini Anda dapat infonya dari mana? Infonya. Nah, infonya itu sebenarnya gini. Dasarnya ada dua ya. Ada dua. Dia senyawa baru, NCE. Ya, NCE itu New Chemical Entity. Ya, senyawa baru. Atau yang sudah generik. Yang sudah after patent. Setelah apa namanya? Sudah nggak ada, udah nggak paten. Sudah generik gitu ya. Sudah nggak paten lagi. Ya. Kalau dia NCE, berarti kan belum ada siapapun yang memproduksi. Ya, pada saat tidak ada yang memproduksi, belum ada yang memproduksi, maka semua informasi ya harus dicari sendiri di lab, harus diteliti sendiri. Itu pada obat baru. Tetapi kalau dia generik, yang senyawa yang sudah lama, maka dia ada di mana? Dia ada di farmakope, USP, ya, drug bank kalau online, dan lain-lainnya, termasuk COA. COA itu apa? Certificate of Analysis. Ya, Certificate of Analysis. Nah, itu bisa kita dapatkan contohnya ini ya. Contoh, sebentar. Ini saya tutup. Saya coba mencarikan. Ini terlihat presensi ya. Benar? Apa namanya? Maksud saya Mozilla terlihat? Terlihat, Pak. Oke, ini COA paracetamol misalnya gitu. Ya, contohnya saja. Saya image saja ini, contohnya ini. Ah, guys, kiwai. Gampang-gampang. Nah, ini terlihat ya. Nah, ini ada pabrik namanya J. Amprai, bacanya apa nih? Amprai atau apa gitu, laboratoris kan, gitu ya. Ini India, ya. Ini ada alamatnya, kemudian ada certificate of analysis, ya, certificate of analysis. Apa isinya? Ah, ini ada nama produknya paracetamol, BP. BP itu British Pharmacopy. Berarti dia itu apa namanya? Memenuhi ya spek ya British Pharmacopy, ya. Nah, kemudian ini Anda lihat di sini result of analysis-nya, deskripsinya seperti apa? A white crystalline powder, solubility-nya kompleks ya dengan ini spesifikasinya. Ya kompleks dengan USP. Ini heavy metalnya, aminofenolnya, 4 aminofenolnya ya dan seterusnya. Nah, ini ada additional testnya. Nah, kemudian ini yang
menjadi patokan ya apakah bahan tersebut peruntukannya sesuai apa tidak ya. Pada kasus yang lain misalnya kita cari yang mana ya, misalnya yang ini agak berbeda ya. Ya bentuknya kurang lebih seperti itu sih. Ini misalnya HB Ziheng Group, nah, Strategy of Analysis Raw Material. Ya, ini namanya tutup nih sama iklan ya. Bentar, skip. Nah, ini ya ini paracetamol DC 90 ya. Nah, ini DC-nya ini apa? Direct compression. Nah, ini bisa untuk direct compression. Ya, ini ada quantity reserve-nya itu berapa ini? 4.000 kilogram ya. Wah, ini tahunnya udah agak lama ya. Spesifikasinya seperti ini. Solubility-nya bagaimana, loss on drying-nya. Ya, ini referensinya dia sesuai dengan United States Pharmacopy dan British Pharmacopy. Dan juga IHS. IHS itu in-house specification. Ini. Jadi kita bisa mencari data dari sini. Nah, kenapa kok ini COA itu menjadi penting? Karena bahan yang kita gunakan untuk farmasi itu harus memenuhi yang namanya grade pharmaceutical grade. Ya, grade-nya bukan analytical grade, bukan untuk analisis, bukan pro analisis, bukan sintesis, tapi grade-nya adalah pharmaceutical grade. Nah, pharmaceutical grade. Oke. Nah, selain yang ini tadi, ya, di farmakope itu biasanya nggak lengkap, ya, nggak lengkap. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah semua Pak harus di? Enggak. Yang kita butuhkan kaitannya dengan formulasi sediaan tablet. Karena informasi ini nanti butuhnya juga bisa di tempat-tempat yang lain. Ya, contohnya, contohnya ya, misalnya kalau dia ini stabilitas jelas di sini ya, misalnya apa ya, stabilitas dia pada pH ya, nah, ini solubility and pH profile solution. Nah, ini lebih dibutuhkan di mana? Kalau tablet kan dia kering gitu ya, nggak terlalu penting ini ya. Tetapi kalau ini apa namanya, dia bentuknya adalah cairan, injeksi, sirup, profil pH stabilitas atau kelarutan apa solubility ya maupun stability-nya itu sangat penting. Kenapa? Nah, karena dia berada dalam suatu larutan. Nah, kan gitu. Kemudian selain itu apa yang nah ini tadi ya saya bilang formula ya kan ada API-nya, ada API-nya. Ini dia fungsinya sebagai apa? Bagaimana mekanismenya? Ya kan sifat-sifatnya bagaimana? Persyaratannya bagaimana? Persyaratannya dia di farmakope. Karena grade kita adalah pharmaceutical grade. Ya, ini lihat di FI. Oke, excipient. Fungsinya untuk apa? Fungsinya dalam formula. Karena satu excipient fungsinya bisa beragam. Ya, sifat-sifatnya bagaimana? Persyaratannya bagaimana? Nah, ini selain di farmakope, ya, kalau ini kan tadi farmakope bisa COA, ya, bisa drug bank atau apa. Terserah. Pokoknya ini resmi, ya bisa dipertanggungjawabkan. Ya, kemudian excipient ya di farmakope, tapi bisa nggak lengkap. Biasanya ada di HOPE, Handbook of Pharmaceutical Excipient. Nah, ini harus Anda baca ini ya. Ada e-booknya, Handbook of Pharmaceutical Excipient, yang apa editornya Pak Rowe, ya, HOPE, Handbook of Pharmaceutical Excipient. Bisa ada, ya, nanti bisa saya perlihatkan atau Anda bisa download, ya. Nah, selain sifat-sifat itu tadi, apalagi yang harus kita lakukan, ya kan? Apa yang harus kita tahu? Nah, salah satunya adalah inkompatibilitas. Inkom. Incompatible itu bukan ketidakcampuran. Itu salah kalau definisinya ketidakcampuran. Tapi inkompatibilitas itu, ya inkompatibilitas
itu apa interaksi, ya interaksi yang terjadi dua atau lebih eksipien. Karena kalau satu kan nggak bisa. Bagaimana berinteraksi kalau satu? Mau sama siapa? Nanti bertepuk sebelah tangan, kan? Jadi antara dua atau lebih bahan dalam formula, ya dalam ini zat aktif dengan eksipien yang ada, gitu kan? Yang menghasilkan ya suatu yang undes, undesired, undesired, yang tidak diinginkan, bukan yang diinginkan. Karena income itu dia jelek, bukan yang bagus, ya. Kalau misalnya interaksinya antara obat dengan zat ini menyebabkan dia lebih stabil, lebih larut, nah itu bukan namanya bukan inkompatibilitas, tapi ini interaksi ya antara dua atau lebih bahan yang menghasilkan hasil yang jelek atau yang tidak diinginkan, ya undesired, ya yang tidak diinginkan. Ya bentuknya bisa macam-macam. Misalnya perubahan warna yang tadinya kuning kemudian menjadi coklat, jadi hitam, nah, itu udah nggak bagus. Ya kekerasannya, hardness-nya jadi turun atau menjadi keras banget, ya nggak bagus. Ya disolusinya menjadi tidak terdisolusi, menjadi berubah fisiknya, yang tadinya kering ya bagus gitu kemudian menjadi basah, jemek, ya lengket, nggak bagus. Terjadi sublimasi, ya penurunan potensi atau kadarnya, ya terjadi degradasi. Nah itu semua hal yang jelek. Itu yang namanya undesired tadi atau yang tidak diinginkan. Nah ini harus dikaji, ya nggak bisa langsung campur-campur gitu, nggak bisa. Ya ini salah satu hal yang dikaji. Kajinya berdasarkan apa? Nah, bisa by literatur. Ya literatur itu sudah ada. Nah, nanti kalau dalam formula yang paling gampang ada langsung buat formulanya. Langsung buat tablet. Nah, dilihat ya perubahan yang terjadi setelah jadi tablet. Supaya perubahannya terlihat dengan mudah, cepat, dia dimasukkan ke dalam climatic chamber. Jadi kayak oven. Suhunya agak dinaikkan. Sehingga proses perubahannya itu menjadi lebih cepat. Ya, namanya accelerated stability. Jadi kalau sudah dibuat tablet, kemudian, kok warnanya berubah menjadi hitam setelah disimpan. Biasanya cukup dalam beberapa minggu saja, maksimum 1 bulan. Kalau itu tidak terjadi perubahan, kita bisa meyakini bahwa itu akan tetap baik. Gitu ya. Oke, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan silakan. Open mic kalau mau tanya. Silakan. Masih terdengar kan suara saya? Masih, Pak. Masih, Pak. Oke, silakan. Baik, kalau tidak ada. Kemudian excipient untuk tablet itu katanya ada 13 golongan. Jadi 13 golongan. Jadi banyak sekali memang. Dan kita tidak akan membahas itu karena apa? Tergantung pada tabletnya lah. Tablet yang ditelan utuh dengan tablet effervescent pasti bahannya berbeda. Oh, cara pemakaiannya sudah berbeda. Tablet hisap dengan tablet biasa saja berbeda. Kenapa? Tablet yang biasa itu yang ditelan utuh nggak perlu rasa, ya taste-nya, flavor-nya kan nggak perlu terlalu diperhatikan karena toh dia ditelan utuh. Ya, tablet biasa dengan tablet salut sudah berbeda lagi. Kenapa? Ya, tablet salut itu ada penambahan penyalutnya. Yang penyalut nanti komponen tidak satu. Ya kan ada material penyalutnya yang terdiri dari polimernya, pengikatnya, plasticizernya, ya kan pengisinya dan sebagainya. Itu bisa bermacam-macam. Nah, jadi intinya bisa banyak sekali, ya. Tapi nanti kita akan
membahas beberapa yang untuk tablet konvensional awal ini. Kemudian nanti dia setelah semester pertengahan semester Bu Khadijah nanti akan menjelaskan misalnya ODT itu kan ada dia experience khusus, prosesnya agak lebih unik. Ya, ISLAB juga begitu. Perlu bahan-bahan tambahan yang sedikit berbeda. Tapi prinsip-prinsipnya sama. Ya, prinsipnya ya sama. Ya. Bagaimana eksipien? Itu hampir tidak bisa dikempa. Hampir nggak bisa jadi tablet yang berkualitas dengan target yang seperti kita inginkan. Ya, pasti dia butuh bahan tambahan. Nah, kita bicara pertama bahan pengisi, filler. Ya, nah filler ini adalah bahan pengisi untuk apa? Untuk menambah bobot. Misal, saya punya CTM. CTM itu berapa miligram? Hah? CTM itu berapa miligram? Tahu nggak CTM berapa miligram? Hah? Coba, tablet CTM berapa miligram? Kalian tahu? Coba dicari, Mbak, Mas. 4 miligram, Pak. 4 miligram. Oke. 4 miligram. Pertanyaannya, apakah ini bisa jadi tablet? Oh, terlalu kecil itu. Cilik banget, nggak bisa dikempa jadi tablet. Kalau jadi tablet nanti, piye, wah, nggak bisa itu. Ya, paling nggak bobot tablet itu ya sekitar hampir 100 miligram. Ya, loh, ada 94 miligram. Apa itu? Oh, 96 ya. 9 gram kalau dia targetnya 100. Ya, bahan-bahan tambahan. Nah, yang paling banyak apa? Ya, pengisi ini. Bahan-bahan yang lain ya sedikit. Gitu. Jadi filler yang paling banyak. Ya, apalagi kalau dia ya itu sulit dikempah tadi karena kecil. Perlu ditambah bobotnya. Ya, kayak paracetamol saja dia 500. Ya 500 itu kan kekuatannya, kadar zat aktifnya. Tapi bobotnya bisa sekitar 600-an, 700-an. Ya, 600-an sampai 700-an. Dan itu juga nanti masih butuh bahan pengisi. Nah, itu aja yang sudah besar, apalagi yang kecil. Ya, tujuannya supaya apa? Nanti untuk bobotnya mencapai bobot yang dalam tanda petik layak, ideal. Nah, gitu ya. Kemudian meningkatkan apa? Kompresibilitas bisa dikempa, bisa keras dan sebagainya. Jadi butuh bahan tambahan. Nah, tadi salah satunya adalah bahan pengisi filler. Nah, jika bahan pengisi, jika kandungan zat aktifnya kecil, contoh dari 4 miligram, ya, berarti kan yang dominan adalah bahan pengisi. Nah, sifat keseluruhannya sangat ditentukan oleh bahan pengisinya dong, karena itu yang paling dominan. Tapi pada saat jumlah zat aktifnya tinggi, ya fillernya kecil, nah, fillernya hampir tidak terlalu berpengaruh pada apa namanya keseluruhan tablet yang dihasilkan itu. Karena apa? Dia kecil, kontribusinya kecil. Jadi lebih ditentukan oleh zat aktifnya itu sendiri. Kan gitu. Nah, contohnya apa? Nah, ini. Ada anhidrous laktos. Ya, ada apa? Laktos monohidrat, spiritual laktos. Ini laktos stat atau amilum ya. Amilum banyak itu. Amilum jagung, amilum kalsium fosfat, mikrokristalin selulosa, manitol. Nah, gitu. Oke, kita lihat coba. Ini ya, saya sekaligus nanti penjelasan untuk filler binder ya. Ini. Ini misalnya saya cari filler for tablet ya formulation. Nah, gitu ya. Nah, ini contohnya ini yang langsung AI-nya kan mikrokristalin selulosa, laktosa, stat, dibasi kalsium anhidrat dan juga masih banyak yang lain. Nah, kalau kita klik nih apa itu MCC, apa itu laktosa atau stat, apa ada ador excipient, ada sukrosa, ada manitol ya dan sebagainya. Oke. Nah, ini juga ada ini contoh di jurnal itu misalnya. Ya, study on effect of different filler on tablet properties. Nah, ya, ini ada jurnalnya.
Dia ada misalnya di sini kan MCC ini kan. MCC itu mikrokristalin selulosa, ada laktosa, ada spat, ada di base kalsium. Nah, masing-masing itu punya punya sifat yang sendiri-sendiri. Nah, itu yang fillernya, oke? Nah, kita balik lagi ke sini. Kemudian ada yang namanya lagi filler binder. Nah, itu namanya filler binder. Apa itu filler? Kalau tadi kan cuma filler saja, ini filler binder. Nah, filler sekaligus binder. Jadi ini satu kata, ya bukan satu apa namanya, ya satu makna begitu ya, bukan dua kata, bukan filler dan binder, bukan. Makanya di strip gitu ya, filler binder. Nah, kalau misalnya kemarin kan saya cerita, ini ada hopper ya, ini ada dash ya. Jadi ini ada serbuk, dia harus bisa ngalir masuk ke sini ya. Kalau dia serbuknya kecil, nah dia nggak bisa ngalir. Supaya bisa ngalir, nah kita bisa tambahkan filler binder sengalir ini. Ya, salah satunya. Misalnya gini, ada obat dosisnya atau kekuatannya 25 miligram. Ya, oke. Nah, nanti ini sifatnya jelek. Ya jelek ini bentuknya jarum gitu ya. Partikelnya itu kecil, nggak bisa ngalir. Saya tuh nggak kepingin dia bisa granul. Saya kepingin dia kempal langsung. Ya, kempal langsung. Jadi ditambah apa begitu supaya nanti bisa gimmick langsung bisa dikempal. Tidak perlu granulasi. Kalau sudah digranulasi nanti sudah besar, itu nggak perlu filler binder lagi. Cukup filler biasa. Karena filler binder ini lebih mahal dia. Karena filler binder ini adalah co-processed dari filler. Sudah ada pengolahan dulu. Ya, nah, tujuannya untuk meningkatkan fluiditas dan kompaktibilitas sehingga bisa untuk direct compression. Nah, kriteria filler ini dia punya partikel yang lebih gede diameternya sehingga dia punya free flowing, bisa ngalir dengan baik. Ya, ya. Kemudian kedua, kalau dikempa, kalau besar itu nanti dia bisa saling berikatan, interlocking, ya, jadi kompatibel. Jadi kalau tadi ada ada zat aktif 25 miligram dan ini nggak bisa dikempa langsung, maka saya tinggal menambahkan ya filler binder 2 kali atau sampai 3 kalinya. Jadi zat aktif misalnya 2 kali saja, berarti tambah 50, jadi 75, ya. Tambah bahan-bahan yang lain 100. Karena ini dominan, ya, ini dominan yang 50 lebih dominan dari 25, apalagi saya tambah sampai 3 kalinya, maka sifat yang jelek dari sini tertutupi, tertutupi, sehingga nanti akan lebih bagus. Contohnya apa? Oke, contohnya kita lihat ya, saya carikan. Ini kita balik ke sini, kelihatan ya? Ya, filler binder for direct compression. Nah, oh kok masih disebutkan mikrokristalin selulosa, laktosa, stat. Tapi ini sudah diprosesit. This material ya sudah diproses ya, sudah diproses sebelumnya. Contohnya apa? Kita lihat di sini. Sorry. Ya, dia sudah diproses. Nah, ini contoh apa DC direct compression excipient. Ya, a list of excipient for direct compression. Nah, ini contoh ya. Halo, sebentar. Ini dia. Anda lihat di sini. Nah, ada namanya ini komposisinya dia mikrokristalin selulosa. Loh kok komposisi kok cuma satu, Pak? Itu kan MCC. Ya, betul itu MCC tapi sudah coprocessed, Mas. Nah, namanya acetylsel. Nah, yang paling banyak itu dipakai kita bisa Apisel, Mbak. Nah, ini. Apisel pH 102, 200, 200 ln. Nah, bukan Apisel yang 101. Kalau 101 ini masih yang micronized, mikro, kecil. Ya, ukurannya masih mikro. Tapi ini sudah dia yang sudah filler binder, sudah
proses terlebih dahulu. Ada juga yang diproses dengan dia ditambahkan bahan yang lain. Contohnya misalnya gini. Nah, ini ada yang namanya di sini kan compact cell. Nah, ini udah ditambahin ada beberapa bahan. Atau ini Combilex, ya Combilax ya, laktosa dan mikrokristal selulosa. Jadi combine ya. Nah, ini tergantung pabriknya dia. Ada yang material dasar yang diproses dulu sehingga partikelnya menjadi lebih besar dan kompresibel. Ada yang memang dia menggabungkan, hmm, menggabungkan dua eksipien atau lebih. Nah, eksipien ini sudah mahal. Jadi bayangannya kayak gini loh. Anda kalau ingin menggoreng fried chicken, nah, ya kan fried chicken, ayam goreng, itu kan perlu dibumbui dulu. Nah, Anda bisa membumbui tepung itu, Anda ambil tepung apa begitu, ya, kemudian Anda bumbui. Tapi kan ada yang lebih praktis, ya, sudah disiapkan. Ya, Anda tinggal beli saja di supermarket, ya, tepung fried, tinggal keluarkan dari wadahnya, Anda baluri, kemudian langsung Anda goreng. Tidak perlu bumbu-bumbu lagi karena sudah co-processing. Ya, sudah diracik terlebih dahulu. Nah, filler binder ini ya, itu sudah di co-processing atau sudah ready to mix gitu ya. Nah, tinggal campur ya, tinggal pakai. Nah, tapi dia mahal. Kenapa kok mahal ya? Karena sudah tinggal pakai dan sudah jadi, sudah dibuatkan. Baik. Ada pertanyaan? Silakan. Ada pertanyaan? Silakan. Permisi Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Apakah saya Vina Nailatul Iza, izin bertanya, apakah filler yang ditambahkan pada tablet akan filler yang berbeda yang ditambahkan pada tablet akan mempengaruhi sifat tablet juga? Terima kasih. Yap, yap. Tadi itu ada satu artikel ya kan pengaruh filler binder pada sifat itu. Jelas dia. Makanya harus dipilih, harus dipilih. Contohnya begini, Anda kepingin goreng tempe, ada banyak tepung jenis tepung, ya, ada tepung apa namanya tapioka, ada tepung mos macam-macam. Nah, tepung mana yang bagus untuk tempe goreng itu kan ada, harus dipilih. Nah, dalam hal ini ya tidak seperti masakan ini contoh saja bahwa ya jenis filler karena tadi ada mikrokristalin selulosa, ada start dan sebagainya. Karena bahan tambahan ini juga senyawa kimia, zat aktif juga senyawa kimia, maka pada saat dia dicampur ya akan terjadi interaksi. Nah, salah satu yang kita perhatikan tadi adalah inkompatibilitas. Maka kita memilih ya bahan-bahan tambahan yang bisa mendukung kualitas produk, tidak mendowngrade-kan kualitas produk kita. Jadi harus dipilih. Sekali lagi itu berpengaruh, makanya harus dipilih. Jadi gitu Mbak. Terima kasih. Baik Pak, terima kasih. Ya, nanti bagaimana cara memilihnya? Ya kan saya jelaskan lebih lanjut pada saat kita membuat formula. Monggo. Ada sebelum kita lanjutkan satu topik ini bahan pengikat. Ya. Oke, lanjut ya. Ini dan oke, baik. Bahan pengikat. Nah, untuk ngikat apa sih? Kan gitu. Ya, intinya kan kita buat tablet. Ya, kita dari partikel yang kecil-kecil ini. Nah, ya, kalau kecil sekali, nah ini tadi nggak bisa ngalir. Perlu kita perbesar. Nah, perlu kita perbesar. Nah,
Untuk membesar ini menjadi granul namanya. Ini serbuk ya. Ini serbuk, ini granul. Untuk memperbesar ini ya butuh bahan pengikat dong, ya. Yang nanti kalau udah besar bisa kita tablet. Nah, jadi untuk apa? Nah, pada granulasi. Pak, bagaimana kalau kempal langsung? Boleh. Pada kempal langsung atau granulasi kering, misalkan kita sudah punya serbuk yang agak gede-gede, udah lumayan, ya, serbuknya udah gede-gede, dan dia sudah bisa ngalir. Nah, tetap kita membutuhkan bahan pengikat, tapi di sini tidak dalam bentuk cair, dalam bentuk serbuk, di mana nanti kalau ini ditekan, dikempa, kasih tekanan, dia menghasilkan tablet yang cukup keras. Ya, itu juga mungkin masih dibutuhkan. Tapi utamanya adalah untuk membuat granul, ya. Sehingga di sini cara penambahan pengikat bisa dalam bentuk kering. Nah, bentuk kering kasusnya seperti yang di sini nih, pada direct compression, karena dia nggak ada proses apa-apa, nge-mix, di-mix saja begitu, langsung dikempa. Tapi tetap kita tambahkan bahan pengikat, di bentuknya kering, tidak dalam bentuk cair. Tambahkan cair, ya sudah lengket, dikempa nggak bisa. Nah, tapi nanti kalau kita dalam granul, kita bentuknya larutan, itu akan lebih efektif. Jadi kita buat dulu, ya. Baik. Jadi bagaimana caranya? Di next slide ini, gini dia. Ini Anda lihat, yang hitam ini bahan pengikat. Jadi bahan pengikatnya itu, ya bahan pengikatnya itu tadi misalnya apa? Amilum ya, misalnya amilum. Amilum tahu ya, amilum itu tepung. Ya, tambahkan air, ya, dipanaskan, ya, kemudian beri pasta, ya, pasta. Atau punya gelatin, tambahkan air, ya jadi gel gitu ya, ngegel. Nah, ini yang dipakai, pasta atau gelnya, atau larutannya yang dipakai. Itu yang paling umum kalau untuk granul. Ya kan? Bisa nggak Pak? Nanti dicampur dulu kering, baru disemprotkan air. Bisa, tapi itu kurang efektif. Karena apa? Proses pengembangannya itu nggak baik. Apalagi kalau amilum. Amilum kalau cuma ya tepung ditambahkan air saja itu tidak akan ngembang, dia nggak akan bentuk gel. Ya, nah maka ini tambahkan. Nah, di sini ada 4 penambahannya. Yang ini kecil, ini sudah lebih banyak, ini banyak banget. Nah, ini namanya masih pendular, masih sedikit. Ini venikular, ya kan? Ini kapilar, ini overweighted, sudah jadi selari gitu ya, jadi kayak suspensi. Untuk proses generasi yang mana? Yang kita pakai yang B. Kenapa yang B? Karena kalau yang C ini sudah jadi adonan seperti bakmi, ya. Nanti kalau di granul keluarnya ya panjang-panjang, nggak jadi partikel yang bulat lagi. Kalau yang A, ya itu kedikitan, ya. Jadi di sini ada pertanyaan tadi, mekanisme pengikatannya gimana? Lagi nih dia mekanismenya. Jadi ada partikel ini, ya, dituang bahan pengikat, dia akan mengikatin partikel ini, ya kan, kemudian terus dikeringkan, ya, pada suhu berapa Celcius. Nah, ini kemudian menguap, ini terjadi mengeras di sini. Nah, airnya sudah menguap. Nah, jadi mekanisme pengikatannya begitu. Nah, jadilah partikel yang lebih gede ini, ya. Kemudian tadi berapa yang ditambahkan? Jumlah yang ditambahkan bagaimana? Ya, secukupnya. Secukupnya ada teorinya. Nah, ini kan penentuan titik akhirnya bagaimana? Ada 3 teori, 2 itu teori yang sederhana tapi bisa dipakai. Apa? Jadi adonan tadi dikempal-kempal, jadi kempal-kempal membentuk bola begitu, namanya snowball consistence, bola salju gitu ya. Itu bola-bola, kemudian dipatahkan, bisa patah, tidak melengkung dia gitu, nggak seperti adonan bakmi, tidak seperti adonan roti, enggak, bisa dipatahkan, set dipatahkan, tapi tidak ada serbuk yang pecah berhamburan. Nah, gitu. Itu udah cukup. Atau banana breaking test. Jadi dikempel-kempel, jadi agak memanjang, kayak banana, kayak pisang. Kemudian dipatahkan, cek, bisa patah. Tapi serbuknya tidak ada yang berhamburan. Ya, jadi seperti itu. Nah, cara lain,
itu pakai di mesin itu sudah ada alat namanya power consumption. Oke, power consumption seperti apa? Coba dilihat ini dulu sebentar. 5 menit saya membayar apa namanya pesanan ini karena sudah mau itu dilihat dulu ini ya sebentar. Oke, lanjut. Apa yang bisa Anda lihat di grafik ini? Ada yang bisa memberi komentar? Gimana, Mbak Mas? Halo. Hmm, halo. Masihkah memantau? Halo, Mbak Mas, masih dengar saya? Masih, Pak. Bagaimana membaca grafik ini? Ini tadi pembelajaran saya ya. Yang ini kan pendular. Ini venikular, terus kemudian kapilar, dan ini overweighted. Nah, ini sekarang Anda lihat, ini power consumption ya. Nah, ini time pengadukannya, tapi di sini juga ada sebenarnya time plus apa namanya cairannya ya, bindernya, larutan bindernya. Pada fase satu ini belum butuh energi karena apa? Pada fase satu ini belum butuh energi karena dia masih bentuknya serbuk yang diaduk begitu dulu, ya. Belum tambahkan bahan pengikat. Energinya masih kecil sekali. Nah, di sini wah, masih kecil sekali lah artinya, ya. Nah, pada fase 2 ini sudah mulai penambahan, penambahan. Dia naik energinya, ya. Anda lihat ini ikatan antarpartikelnya itu kan masih sangat minim sekali. Nah, pada fase 3 ini bahan tambahannya sudah bahan pengikatnya sudah ditambahkan lebih banyak. Nah, ini yang kita kendaki di fase 3 ini nih, funicular. Anda lihat di sini ya, bahan tambahannya sudah apa namanya? Pengikatnya sudah cukup merata. Sementara di fase 4 kapiler ini sudah lebih banyak. Ya, dia akan bisa menurun di sini karena apa? Menuju ke ini, overweighted ini. Nah, ini terus ini ada transisi kemudian naik lagi, kemudian terus turun lagi. Kenapa? Nah, ini sudah bentuk cairan begitu. Nah, jadi yang kita inginkan di sekitar ini berapa energinya? Ini berdasarkan power konsumsi, oh enggak di sini, sorry. Nah, di sinilah tengah-tengahnya kurang lebih. Nah, di sinilah kurang lebih di 100 watt misalnya gitu. Nah, tapi berapa wattnya itu tergantung pada mesinnya gitu ya. Nah, itu indikatornya ada pada di mesinnya. Oke. Nah, ini ada banyak
contoh material yang bisa kita pakai. Nah, semuanya ini adalah polimer. Ya, polimernya bisa polimer alami atau polimer semi sintetik ya. Semi sintetik. Yang semi sintetik misalnya kalau ini sintetik yang polyvinyl pyrrolidone (PPV). PPV itu banyak digunakan. Polyvinyl pyrrolidone. Ya, yang semi sintetik misalnya ini selulosa derivatif. Contohnya apa? Ya apa HPMC, hidroksipropil metil selulosa. Nah, itu atau apa namanya? Ya, turunan-turunan HPMC ini ada banyak sekali jenisnya, ya. Jadi yang banyak dipakai ini HPMC ini, ya, ini PPV ini pyrrolidone, ya, PPV itu banyak dipakai. Kemudian start pasta ini amilum juga banyak dipakai, bergelatisnya start gitu ya. Itu banyak. Gelatin itu juga banyak dipakai. Nah, ini ada apa namanya? Sistemnya. Jadi normal percent of granulatingnya. Jadi di sini yang dimaksud persen granulasi ini konsentrasi konsentrasi larutannya. Konsentrasi larutannya. Kalau konsentrasi larutannya itu berkisar antara 5 sampai 15 atau 20%. Rata-rata di 10% lah. Itu konsentrasi larutannya. Misalnya Anda membuat 10%, ya, yang paling gampang 10 gram dalam 100 mili. Bukan yang ditambahkan 100 mili ini enggak. Semuanya enggak, karena ditambahkan secukupnya. Secukupnya berdasarkan tadi apa? Tekstur yang sudah tercapai. Tapi konsentrasi dalam formula, nah ini berkisar antara 1 sampai 5%. Itu dalam formulanya. Kalau larutannya, ya itu larutannya ya 5 atau 10% atau 50% itu konsentrasi larutannya. Apakah semua dipakai? Ya enggak. Ya tergantung Anda kebutuhannya. Tapi kalau konsentrasi dalam formulanya ya seperti ini ya. Itu harus dibedakan antara konsentrasi dalam formula dengan konsentrasi yang dibuatnya larutan. Ya, misalnya ya larutan amilum itu biasanya 10%. Kalau Anda buat larutan 25%, wah itu kayak jenang sudah nggak bisa. 10% saja dia sudah cukup ini. Cukup apa namanya? Kental begitu ya. Jadi nggak bisa dituang nanti malah. Nah, tapi dalam formulanya dia hanya dibutuhkan sekitar 1-2%, maksimum 5%. Karena apa? Kalau kebanyakan nanti watos tenan, keras gitu ya. Nah, bisa-bisa enggak larut, bisa-bisa nanti enggak terdisolusi. Di tabletnya itu keras sekali jadinya. Oke, baik. Saya kira itu bahan penghancur nanti saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Saya tunggu 2-3 menit. Kalau tidak ada pertanyaan, bisa kita akhiri. Silahkan.